Nur Khalifah dengan NIM 2020A1H122. Seperti yang kalian ketahui, Pancasila adalah ideologi sekaligus dasar filsafat bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sebuah rumus yang diambil dari nilai-nilai kebaikan serta kemanusiaan yang bersifat universal. Pancasila tidak memihak pada salah satu agama atau suku tertentu, serta di dalamnya terkandung semangat leluhur. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memberikan inspirasi tentang bagaimana bernegara dan berbangsa sesuai dengan moral Pancasila. Masalah korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia dipahami sebagai perilaku pejabat atau organisasi yang melanggar atau menyimpang terhadap norma-norma atau peraturan yang ada. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana. Selain itu, pemerintahan juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, yaitu KPKPN atau Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Solusi pencegahan anti korupsi. Korupsi tidak dapat dibiarkan secara terus-menerus berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya. Karena kalau dibiarkan, maka akan terbiasa dan menjadi subur, dan akan menimbulkan sikap mental para pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan berbagai cara. Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung jawab. Ada beberapa upaya penanggulangan korupsi yang ditawarkan oleh para ahli yang masing-masingnya memandang dari segi dan pandangan. Pertama, menurut Haji Ismail Susanto, ada 6 langkah. Pertama, sistem penggajian yang layak. 2, larangan menerima suap dan hadiah. 3, perhitungan kekayaan. 4, teladan pemimpin. 5, hukuman yang setimpal. Dan 6, pengawasan masyarakat. Dari poin-poin tersebut, dapat diketahui bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pilar masyarakat, yaitu manusia, budaya, dan sistem aturan yang berlaku. Berikut, menurut Kaiden dalam Soeharjono 1980, memberikan langkah-langkah untuk menanggulangi korupsi. 1, membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah pembayaran tertentu. 2, membuat struktur baru yang mendasar bagaimana keputusan dibuat. 3, melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat. Yang terakhir, Kartono 1983 menyarankan penanggulangan korupsi yaitu 1, adanya kesadaran masyarakat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol dengan bersifat acuh tak acuh. Yang kedua, menanamkan aspirasi nasional yang positif yaitu mengutamakan kepentingan nasional. Yang ketiga, para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, pemberantas, dan menindak korupsi. Yang keempat, adanya sanksi dan kekuatan yang menindak, memberantas, dan hukum tindak korupsi. Yang kelima, reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah melalui penyederhanaan jumlah kementerian beserta jabatan di bawahnya. 6, adanya penerimaan pegawai berdasarkan achievement dan bukan berdasarkan sistem ascription. 7, adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah. 8, menciptakan aparatur pemerintah yang jujur. 9, sistem Budget dikelola oleh pejabat yang mempunyai tanggung jawab etis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien. 10, pencatatan ulang terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi. Makna Pancasila sebagai solusi pencegahan anti korupsi. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni perlu dimaknai dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini harus menjadi perhatian anak bangsa karena korupsi sangat menyalahi prinsip dasar Pancasila sebagai dasar negara. Menurut Ketua KPK, Firly Bahuri, jika ada yang berani korupsi saja, sama saja berani mengkhianati nilai-nilai dari setiap butir dari yang ada di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki esensi agar tidak takut terhindar dari niat dan godaan untuk berperilaku koruptif. Karena yakin setiap derap langkah, perilaku, dan perbuatan kita di dunia fana ini diketahui olehnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu menjaga pribadi untuk tidak berperilaku koruptif karena takut akan dosa, menjadikan kita manusia yang adil dan beradab, sesuai sila kedua, Pancasila. Semangat dan implementasi esensi sila pertama dan kedua dapat menjadikan tujuan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, dalam mengetaskan budaya korupsi yang telah berakar urat di negeri ini. Tentunya, perang melawan laten korupsi ini harus dipimpin dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana esensi dari sila keempat Pancasila. Sirnanya korupsi di Indonesia tentunya menjadi harapan dan impian dan cita-cita kita bersama demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termaksud dalam sila kelima Pancasila. Yang paling penting, esensi dan nilai-nilai dari kelima butir Pancasila menjadi satu kesatuan utuh dan saling mengikat serta memiliki makna yang seharusnya menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai moralitas bangsa Indonesia. Nilai adalah suatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin untuk menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Nilai dalam Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan, pencipta alam semesta. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai moral-moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani. 3. Nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dan negara kesatuan Republik Indonesia. 4. Nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, mengandung makna suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah, mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. 5. Nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir atau batin. Kesimpulannya adalah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia dan sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan cakupan dari nilai moral yang harus mampu diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Sebab apabila bangsa Indonesia mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut, maka degradasi moral dan kebiadaban masyarakat dapat diminimalisir. Secara tidak langsung juga akan mengurangi kriminalitas di Indonesia, meningkatkan keamanan kesejahteraan bangsa Indonesia. Dan korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan kekuasaan guna mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok yang sangat merugikan kepentingan umum dan sangat bertentangan dengan norma yang berlaku. Oke, demikian laporan hasil analisis yang saya berikan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.